Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 dengan aspek rekayasa ini, kita akan membahas tentang KD 3.8, yaitu memahami menghitung titik impas atau break even point usaha peralatan konversi energi. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang BEP atau break even point, yang meliputi pengertian break even point dan komponen-komponen break even point. Lalu dilanjutkan dengan cara menghitung break even point, termasuk rumus-rumusnya. Dan yang terakhir, kita latihan soal agar lebih memahami konsep BEP itu sendiri. Pada kali ini, kita membahas tentang break even point. Kenapa demikian? Karena setelah Ibu mereview tugas-tugas kalian tentang break even point, ternyata masih banyak yang cara menjawabnya kurang tepat. Namun, ada juga siswa yang sudah menjawab dengan benar semua. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, hari ini kita belajar bersama tentang break even point. Kita lanjut. Break even point atau yang disingkat BEP atau ada yang menyebutnya titik impas merupakan suatu keadaan atau kondisi dalam sebuah usaha yang besaran jumlah pendapatan sama dengan biaya atau modal yang dikeluarkan. Dengan kata lain, kondisi BEP terjadi jika perusahaan mengalami titik impas atau tidak untung dan tidak rugi. BEP digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan analisis data hasil penjualan terkait berapa banyak jumlah produk yang harus diproduksi atau berapa banyak pendapatan yang harus diterima untuk mengembalikan modal atau impas. Analisa BEP juga digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu komponen break even point. Ada dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Pada biaya tetap atau fixed cost merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara konstan atau terus-menerus meskipun perusahaan tidak sedang berproduksi. Contohnya, biaya gaji karyawan atau tenaga kerja, biaya sewa lahan, biaya listrik, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel atau variable cost merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang besaran biayanya dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksinya. Jadi biaya variabel terkait dengan biaya produksi. Contohnya pembelian bahan-bahan produksi. Setelah kita mengetahui biaya tetap dan biaya variabel, maka kita dapat menghitung biaya total, yang merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Langkah selanjutnya, setelah semua biaya kita ketahui, maka kita dapat menentukan selling price atau harga jual. Merupakan besaran harga jual tiap barang atau unit, baik berupa produk barang maupun produk jasa. Penentuan harga produk dipengaruhi oleh fixed cost dan variable cost, serta keuntungan yang ingin diperoleh. Untuk menentukan harga jual, kita standar pada break even point. Kenapa demikian? Agar kita tidak mengalami kerugian, sehingga kita mendapatkan keuntungan. Bisa kalian lihat pada gambar animasi ini bahwa cost price tiap donat harganya $1, kemudian dijual ke pelanggan harganya $2, sehingga penjualnya mendapatkan keuntungan sebesar $1.
Selanjutnya yaitu cara menghitung break-even point. Ada 2 break-even point, yaitu break-even point produksi dan break-even point harga. Break-even produksi cara menghitungnya total biaya dibagi harga penjualan. Sementara break-even point harga cara menghitungnya total biaya dibagi total produksi. Bisa kalian lihat pada gambar bahwa perpotongan kedua garis itu merupakan break-even point atau suatu titik di mana kondisi tidak untung dan tidak rugi. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Ibu bacakan dulu ya. Sebuah unit usaha pembuatan alat pencetak arang briket pada awal usahanya memerlukan biaya investasi total sebesar 5 juta. Biaya variabel mencapai 7 juta dengan biaya tetap sebesar 3 juta. Unit usaha tersebut mampu memproduksi arang briket yang sudah dikemas sebanyak 500 kg yang dijual tiap kilonya Rp25.000. Tentukan besar keuntungan, break-even point produksi, dan break-even point harga. Nah, dari soal tadi dapat kita rangkumkan, diketahui investasi 5 juta rupiah, biaya variabel 7 juta rupiah, biaya tetap 3 juta rupiah, produksi 500 kilo dengan harga per kilonya Rp25.000. Untuk menghitung besar keuntungan, maka kita harus menghitung hasil penjualan dahulu, yaitu hasil penjualan 500 kilo dikali 25.000 didapatkan nominal Rp12.500.000. Total biaya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel, sehingga total biaya 3 juta ditambah 7 juta didapatkan 10 juta rupiah. Setelah mengetahui hasil penjualan dan total biaya, maka kita dapat menghitung besar keuntungan yang diperoleh, yaitu hasil penjualan dikurangi total biaya. 12,5 juta dikurangi 10 juta sehingga didapatkan besar keuntungan Rp2.500.000. Langkah selanjutnya kita bisa menghitung BEP produksi, yaitu total biaya dibagi harga penjualan. BEP produksi, total biayanya 10 juta dibagi 25.000 sehingga didapatkan 400. Apa arti angka 400 di sini? Ini adalah sejumlah 400 unit barang atau kilogram barang. Jika kita produksinya di atas 400, maka kita baru mulai mendapat keuntungan. Jika kita mampu menjual di bawah 400 kg barang, maka kita akan merugi. Langkah selanjutnya yaitu menghitung BEP harga. Rumusnya total biaya dibagi total produksi, sehingga didapatkan 10 juta dibagi 500 kilo didapatkan nominal hasilnya Rp20.000. Apa artinya? BEP harga Rp20.000 ini maksudnya adalah harga pokok produksi kita. Jika kita menjual di atas Rp20.000, maka kita akan memperoleh keuntungan. Namun jika kita menjual di bawah Rp20.000, maka kita akan merugi. Lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu unit usaha lampu hemat energi memerlukan biaya investasi awal yang terdiri dari sewa lahan sebesar Rp1.200.000 dan mesin pencetak lampu sebesar Rp4.800.000. Biaya yang diperlukan untuk produksi berupa 900 mikro LED masing-masing seharga Rp200 dan 900 fitting masing-masing seharga Rp1.000. Membutuhkan tenaga kerja 2 orang yang dibayar masing-masing Rp250.000 dan biaya penyusutan sewa lahan
sebesar 100.000 serta penyusutan mesin pencetak lampu sebesar 100.000. Unit usaha tersebut mampu menghasilkan lampu sebanyak 900 buah yang dijual masing-masing seharga Rp8.000. Tentukan total biaya besar keuntungan BEP produksi, apakah artinya BEP harga, apakah artinya. Sebelum mulai mengerjakan soal, kita bahas dulu masalah investasi. Investasi ini dapat kita hitung dengan cara kita mengestimasikan dahulu untuk berapa tahun investasi kita akan kembali modal. Jadi contohnya untuk soal ini, jika sewa lahannya sebesar Rp1.200.000 dan kita estimasikan dalam 1 tahun kita akan dapat menyewa lahan sebesar Rp1.200.000, maka biaya per bulan kita hitung Rp100.000, tertulis pada biaya penyusutan sewa lahan Rp100.000. Sementara contoh berikutnya yaitu mesin pencetak lampu sebesar Rp4.800.000. Kita dapat mengestimasikan bahwa kita dapat mengumpulkan uang Rp4.800.000 selama 4 tahun, sehingga dihitung tiap bulannya penyusutan mesin pencetak lampu sebesar Rp100.000. Artinya, jika Rp100.000 dikalikan 48 bulan, maka kita dapat membeli mesin pencetak lampu sebesar Rp4.800.000. Setelah mengenal konsep investasi, maka kita lanjut mengerjakan soal-soal tersebut. Investasi meliputi sewa lahan Rp1.200.000, mesin Rp4.800.000. Biaya variabel meliputi mikro LED 9.000 dikali 200 sebesar Rp1.800.000, fitting 900 kali 1.000 sebesar Rp900.000. Biaya tetap meliputi tenaga kerja 2 orang, masing-masing dibayar Rp250.000, didapatkan nominal Rp500.000. Biaya penyusutan sewa lahan Rp100.000, penyusutan mesin pencetak lampu Rp100.000. Nah, biaya penyusutan sewa lahan Rp100.000 itu didapatkan dari sewa lahan Rp1.200.000 dibagi 12 bulan. Artinya, kita mengangsur sewa lahan ini dalam tiap bulannya sebesar Rp100.000, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun kita dapat menyewa lahan sebesar Rp1.200.000. Untuk mesin, kita estimasikan dapat melunasi mesin setelah 4 tahun kemudian, sehingga Rp4.800.000 dibagi 48 bulan dapatkan nominal Rp100.000, sehingga penyusutan mesin pencetak lampu sebesar Rp100.000. Unit usaha ini mampu memproduksi 900 buah lampu hemat energi yang masing-masing dijual seharga Rp8.000. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung total biaya. Total biaya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap meliputi tenaga kerja Rp500.000, penyusutan sewa lahan Rp100.000, penyusutan mesin pencetak lampu Rp100.000, ditambah biaya variabel meliputi mikro LED Rp1.800.000 dan fitting Rp900.000, sehingga didapatkan total biaya Rp3.400.000. Bagaimana besar keuntungannya? Untuk menghitung besar keuntungan, kita harus mengetahui harga penjualan dahulu. Harga penjualan didapatkan 900 dikali 8.000, nominalnya sebesar Rp7.200.000. Besar keuntungan yaitu hasil penjualan dikurangi total biaya. Rp7.200.000 dikurangi Rp3.400.000, didapatkan besar keuntungan Rp3.800.000. Untuk menghitung BEP produksi, yaitu total biaya dibagi harga penjualan.
Jadi 3.400.000 dibagi 8.000 didapatkan nilai 425. Apa artinya? Artinya bahwa titik impas usaha pembuatan lampu hemat energi sebesar 425. Jika memproduksi di atas 425 unit, maka suatu periode produksi merupakan keuntungan dan sebaliknya. Untuk menghitung BEP harga, yaitu total biaya dibagi total produksi, sehingga 3.400.000 dibagi 900 didapatkan nominal 3.777 rupiah, sehingga BEP harganya sebesar 3.777. Apa artinya? Artinya bahwa titik impas harga dalam usaha pembuatan lampu hemat energi sebesar 3.777 rupiah. Jika kita menjual di atas harga 3.777 rupiah, kita akan memperoleh keuntungan. Namun jika kita menjualnya di bawah harga 3.777, maka kita akan merugi. Nah, BEP harga ini kurang lebih sama yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang HPP atau harga pokok produksi. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar tentang break-even point, meliputi pengertian break-even point dan komponen-komponennya. Terus bagaimana cara menghitung? Lanjut ke latihan soal. Semoga dengan video kali ini kalian dapat lebih memahami tentang break-even point. Anak-anakku, janganlah lelah untuk menuntut ilmu. Karena sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.